Meringankan beban warga. Orang kerap mengatakan inflasi menghancurkan tabungan. Lebih dalam lagi, inflasi bahkan mampu memporak-porandakan kehidupan dan memupus kebahagiaan. Kondisi itu terutama menimpa sejumlah rumah tangga tanpa tabungan memadai. Terlebih lagi, menimpa sejumlah rumah tangga yang tanpa tabungan sama sekali. Akibat inflasi, biaya hidup rumah tangga di Indonesia naik antara 1 juta rupiah dan 1,5 juta rupiah per bulan dalam 4 tahun terakhir. Di Jakarta, biaya hidup naik 1,43 juta rupiah per bulan menjadi 14,88 juta per bulan berdasarkan survei biaya hidup 2022. Nilai biaya hidup per keluarga itu begitu mengejutkan karena selisih jauh dengan upah minimum Provinsi DKI Jakarta. Tidak mengherankan bila tidak sedikit orang yang akhirnya harus bekerja di 2 hingga 3 tempat dalam satu hari demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi mereka yang mau sedikit berkompromi dalam hidupnya, dapat saja pindah kota. Hasil survei biaya hidup 2022 menunjukkan terdapat 10 kota atau kabupaten dengan biaya hidup terendah di Indonesia. Ke-10 kota atau kabupaten itu adalah Cilacap, Maumere, Sibolga, Kudus, Tegal, Purwokerto, Singaraja, Sumeneb, Jember, dan Waingapu. Namun tidak semua orang dapat mudah bermigrasi. Tantangannya tidak hanya soal finansial, tetapi juga ketersediaan pekerjaan yang layak, dan tidak semua orang dapat bekerja secara digital dari mana saja, hingga masalah kultur. Dengan begitu beban warga sebaiknya diringankan. Pemerintah dapat memilah sektor-sektor mana saja yang dapat disubsidi lebih besar atau diberikan insentif lebih banyak. Berdasarkan hasil survei biaya hidup tahun 2022 itu, misalnya, 4 komoditas barang atau jasa di DKI Jakarta yang bobot nilai konsumsinya terbesar adalah tarif listrik, yakni sebanyak 6,58%, kontrak rumah 5,56%, bensin 4,86%, dan sewa rumah 4,34%. Terkait perumahan, misalnya, pemerintah dapat membangun rumah susun sewa pada lahan-lahan pemerintah yang kurang produktif. Bila lahan pemerintah telah seluruhnya terbangun, dapat membangun kembali kampung-kampung kota. Sementara, untuk menekan alokasi pengeluaran untuk konsumsi tarif listrik dan bensin, pemerintah dapat memfokuskan subsidi dengan sasaran yang lebih tepat. Infrastruktur transportasi publik di tiap kota atau kabupaten, misalnya, harus dibangun tanpa terkecuali. Di sisi lain, dengan tren inflasi tinggi, perlu ada edukasi bagi warga untuk membelanjakan uang dengan bijak. Bahkan, perlu ada kesadaran untuk terlebih dahulu menginvestasikan uang setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Gairah untuk berbelanja sebaiknya juga mampu dikendalikan. Hal lain adalah warga perlu diedukasi bahwa perencanaan finansial ini begitu penting. Tidak bisa lagi hidup hari ini hanya untuk hari ini. Kemampuan produktif dari tiap manusia itu ada batasnya. Artinya, tiap warga harus juga mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari tuanya.